Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang pemasaran. Nah, jadi KD pada pemasaran ini adalah menyeleksi strategi pasar dan melakukan pemasaran. Jadi, kalian akan ditugaskan untuk melakukan pemasaran. Nah, untuk pemasaran ini merupakan salah satu yang termasuk ke dalam proyek kita. Selain dari promosi, lalu kalian juga membuat label, dan yang terakhir melakukan menentukan target pasarnya. Nah, sekarang kita masuki apa itu pemasaran. Nah, jadi target-target yang harus dicapai itu tentang pemasaran, yaitu menjelaskan konsep pemasaran itu sendiri, lalu menjelaskan strategi dan taktik pemasaran, dan yang terakhir menjelaskan konsep bauran pemasaran. Nah, yang pertama orientasi pemasaran atau pelanggan. Jadi perkenalan ke pelanggan. Nah, berorientasi pemasaran atau pelanggan sebelum melakukan kegiatan produksi. Jadi sebelum kita memproduksi suatu produk, kita harus berkenalan dulu dengan target pasar kita atau dengan pelanggan kita. Target pelanggan kita siapa? Jadi kita harus berkenalan dulu, harus tahu dulu taktik-taktiknya, pemasarannya kemana, pelanggan kita siapa yang akan kita tuju dengan produk yang akan kita buat. Nih, siapa calon pembeli produk atau jasa kita? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah produk atau jasa kita berhubungan dengan usia pemakai, bisa dipasarkan di daerah tertentu saja atau di mana saja? Jadi ini yang dimaksud dengan orientasi pemasaran atau pelanggan. Jadi memang harus kita perhatikan apa produk yang kita buat dengan target pasar dan pelanggan yang akan kita capai atau kita targetkan. Lalu yang apa sih sebenarnya definisi pemasaran itu? Nah, ini ada menurut para ahli ada dua pendapat. Jadi menurut Kotler and Land, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Nah, ini menurut Kotler dan Land. Menurut Daker, yang menurut Kotler dan Land ini merupakan pendapat tahun 2007 yang mereka keluarkan. Kalau Daker ini tahun 1954, pendapat yang lumayan lama, yang usianya sudah cukup tua. Jadi menurut si Daker ini pemasaran bukan sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran sama sekali bukan aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu dari sudut pelanggan. Dalam setiap bisnis, hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan, yang lainnya menciptakan biaya. Jadi, menurut si Daker ini pemasaran merupakan satu-satunya yang bisa menghasilkan atau menciptakan pendapatan, sedangkan yang lainnya menciptakan biaya. Nah, yang lainnya di sini maksudnya seperti produksi atau promosi. Nah, jika kita melakukan promosi di TV misalnya atau baliho, jadi kita membutuhkan biaya. Jadi yang seperti itu menciptakan biaya, sedangkan untuk si pemasaran ini malah menciptakan pendapatan. Nah, jadi pemasaran itu menyangkut dengan barang, jasa,
dan gagasan. Jadi apa yang akan kita pasarkan, apakah berbentuk barang, jasa, atau gagasan. Nah, barang-barang, misalnya barang ini. Yang pertama adalah barang-barang. Lalu barang-barang ini ada barang-barang konsumsi, misalnya consumer goods. Jadi produk yang dibeli konsumen akhir untuk penggunaan pribadi. Produk yang dibeli konsumen akhir untuk penggunaan pribadi. Jadi barang-barang konsumsi ini merupakan barang-barang yang kita pakai, tidak untuk dijual lagi. Misalnya sepatu, makanan, jam tangan, baju, dan lain-lain. Nah, ini merupakan konsumsi kita sehari-hari. Lalu yang selanjutnya adalah barang-barang industri, industrial goods, produk-produk yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memproduksi produk lain. Nah, ini terjadi pada kita, bahan bangunan, bahan baku, bahan kimia. Nah, misalnya kita membeli suatu bahan, apakah itu bahan untuk membuat obat atau membuat jamu. Nah, lalu kita produksi lagi menjadi sebuah produk. Jadi misalnya kita membuat jamu, misalnya kita menggunakan bahan dari jahe. Nah, bahan bakunya adalah jahe misalnya. Jadi inilah barang-barang industri. Maksud barang-barang industri itu seperti itu ya. Lalu ada yang ketiga, yaitu jasa atau service, yaitu produk-produk yang tidak nyata, intangible. Jadi untuk jasa ini memerlukan suatu keahlian khusus, misalnya salon atau pangkas rambut misalnya begitu, atau yang terdekat misalnya jasa yang ditawarkan oleh sebuah laboratorium. Nah, jadi laboratorium itu merupakan jasa, bukan barang-barang. Lalu yang selanjutnya adalah promosi gagasan. Nah, promosi gagasan atau social marketing ini merupakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Jadi ini banyak terlihat di TV atau di baliho-baliho di jalan tentang bahaya merokok itu. Nah, ini merupakan promosi gagasan. Yang seperti itu merupakan promosi gagasan, tidak menyangkut jasa, tidak menyangkut barang. Nah, yang selanjutnya strategi pemasaran. Nah, apa itu sebenarnya strategi? Nah, strategi merupakan sebuah pedoman yang harus ada dalam pikiran sebagai landasan berpijak bagi usaha Anda. Nah, strategi itu sama dengan cara untuk mencapai tujuan. Nah, apa tujuan kita? Tentu dengan membuat produk yang kita hasilkan itu menjadi laku di pasaran dan terjual banyak, bahkan sampai menghasilkan suatu brand yang besar misalnya. Nah, jadi apa tujuan kita? Jadi untuk mencapai tujuan kita ini, kita harus memiliki strategi. Nah, strategi membantu seorang pengusaha mencapai tujuan yang efektif, yang didasarkan atas kajian-kajian dan pemikiran-pemikiran yang matang untuk mencapai tujuan. Pertumbuhan signifikan misalnya berkelanjutan mencapai tujuan kesejahteraan dan menciptakan keunggulan daya saing. Nah, ini dia contoh-contohnya. Jadi bisa mencapai tujuan kesejahteraan, misalnya kesejahteraan bagi kita dan bagi, misalnya jika kita merekrut karyawan, tentunya kita ingin mensejahterakan karyawan kita juga dan menciptakan keunggulan daya saing.
Jadi daya saing ini juga sangat berpengaruh ya. Apakah produk kita memiliki keunggulan dibanding dengan yang lainnya. Lalu McCarthy et al. Tahun 1998, formulasi strategi pemasaran harus berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, ini McCarthy ini membuat rumus strategi pemasaran. Rumusnya yaitu perceived value sama dengan perceived benefit dikurangi perceived cost. Nah, jadi untuk perceived value ini merupakan penilaian konsumen secara keseluruhan. Nah, jadi perceived value ini merupakan konsumen yang menilai terhadap produk kita. Untuk maksud lebih luasnya merupakan perceived value ini penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap kegunaan produk yang didasarkan pada persepsi dari apa yang diberikan dan diterima. Jadi apa yang kita berikan terhadap konsumen, lalu apa yang mereka terima. Nah, jadi nanti akan menimbulkan penilaian konsumen terhadap produk kita itu. Lalu penilaian konsumen itu sama dengan perceived benefit. Nah, perceived benefit ini merupakan tingkatan di mana pengguna percaya bahwa dengan menggunakan suatu produk, jika menggunakan produk kita, maka mereka merasakan manfaat-manfaatnya. Jadi perceived benefit ini merupakan manfaat yang didapatkan oleh si pelanggan. Jadi misalnya kita menjual jamu yang terbuat dari jahe misalnya. Jadi pelanggan percaya bahwa dengan mengkonsumsi produk kita itu akan meningkatkan daya tahan tubuhnya misalnya dan meningkatkan stamina-nya. Jadi perceived benefit itu merupakan tingkatan kepercayaan terhadap suatu produk kita, di mana tingkat kepercayaan ini merupakan dari pelanggan kita. Jadi seberapa besar tingkat kepercayaan pelanggan itu terhadap produk kita, di mana produk kita itu sangat berguna untuk dia. Nah, jadi perceived benefit ini dikurangi perceived cost. Maksudnya di sini cost ini berarti biaya. Jadi sebuah pandangan terhadap suatu produk atau jasa dalam melihat biaya dan dinilai berdasarkan persepsi tinggi rendahnya biaya tersebut. Jadi berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk produk kita sehingga menghasilkan perceived value dan perceived benefit. Nah, ini dia strategi pemasaran meningkatkan perceived value. Nah, ingat tadi perceived value merupakan penilaian konsumen terhadap produk kita secara keseluruhan. Nah, apakah mereka menerima atau menolak produk kita? Apakah yang mereka terima itu baik? Apakah yang kita berikan itu baik? Jadi meningkatkan perceived value. Nah, bagaimana cara meningkatkan perceived value ini? Dengan cara meningkatkan perceived value ini dengan meningkatkannya yaitu dengan cara meningkatkan perceived benefit. Nah, ingat tadi perceived benefit merupakan tingkatan di mana pengguna atau customer kita merasakan bahwa produk yang mereka pakai itu adalah produk yang sangat bermanfaat bagi diri mereka. Nah, jadi untuk produk kita itu supaya dirasakan oleh konsumen manfaatnya, tentu kita meningkatkan kualitas produk. Misalnya untuk jamu, misalnya jamu jahe, misalnya kalau kadar sekian persen jahenya
belum berkhasiat ke dalam tubuh, atau misalnya kadarnya 30%, ke dalam tubuh belum berefek, belum terasa efeknya. Nah, misalnya kita tingkatkan kualitas produk kita, misalnya dengan 50% jahe, maka sekali konsumsi saja tubuh sudah merasakan manfaatnya. Nah, meningkatkan kualitas produk ini merupakan cara untuk meningkatkan perceived value. Lalu jaminan uang kembali. Nah, jaminan uang kembali, modal kita setidaknya kembali, sehingga jika modal kita kembali, kita melanjutkan pemasaran, penjualan, dan mendapatkan keuntungan. Lalu layanan yang bagus. Nah, pelayanan yang bagus ini juga sangat penting bagi pemasaran. Pelayanan yang tidak bagus atau pelayanan yang misalnya kurang ramah tentu membuat pelanggan akan menjauhi produk kita. Lalu pilihan yang menjawab kebutuhan. Nah, misalnya dulu pernah diberitakan bahwa rempah-rempah itu, rempah rimpang merupakan produk alam yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh misalnya. Nah, di tengah wabah seperti ini bisa kita membuat obat-obatan dan atau jamu-jamuan yang berasal dari rempah-rempahan tersebut. Nah, pilihan yang menjawab kebutuhan. Jadi di tengah pandemi seperti ini tentu masyarakat merasa membutuhkan rempah-rempah tersebut untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kita yang menjawab kebutuhan tersebut dengan mengadakan produk dari kebutuhan masyarakat tersebut. Lalu ketersediaan barang. Nah, ketersediaan barang juga harus memenuhi dan meningkatkan perceived value. Lalu fitur-fitur yang lengkap dan sebagainya dan seterusnya. Lalu untuk menekan perceived cost, nah ini biaya ya. Untuk menekan biaya yang keluar, pemilihan lokasi yang tepat, biaya produksi yang efisien, akses yang mudah dijangkau, informasi yang tersedia. Jadi pemilihan lokasi yang tepat, misalnya kita berjualan di pinggir jalan misalnya, atau toko kita di pinggir jalan yang dilalui oleh banyak orang di tepi jalan. Lalu biaya produksi yang efisien. Nah, bagaimana caranya kita bisa memproduksi dengan berkualitas produk kita, tetapi biayanya tetap efisien, tidak membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga produk kita bisa dijual secara terjangkau. Lalu akses yang mudah dijangkau. Nah, ini juga termasuk salah satu untuk menekan biaya yang mahal. Kalau aksesnya jauh, tentu pelanggan akan malas untuk mendatangi atau melihat produk kita. Informasi yang tersedia, misalnya informasinya kita posting di sosial media misalnya. Informasinya misalnya khasiat-khasiat dari yang kita produk yang kita buat. Nah, strategi pemasaran untuk mencapai keunggulan bersaing. Ini merupakan strategi pemasaran untuk mencapai keunggulan bersaing. Jadi, bagaimana kita supaya bisa bersaing di tengah-tengah persaingan yang ketat. Nah, ini dia strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar yaitu usaha untuk meningkatkan penjualan dari produk yang sama dan dalam pasar yang sekarang atau lokasi sekarang melalui peningkatan usaha penjualan dan periklanan. Jadi produk kita misalnya produk yang sudah lama. Nah,
bagaimana upaya kita untuk meningkatkan penjualan terhadap produk itu? Nah, tentunya dengan mengiklankan, misalnya dengan baliho atau dengan sosial media misalnya. Lalu yang selanjutnya strategi pengembangan pasar. Nah, strategi pengembangan pasar ini merupakan usaha meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk atau jasa yang sama kepada pasar atau segmen yang baru. Jadi misalnya kita menjual jamu yang sudah, misalnya produk jamu ini merupakan produk lama, tapi kita memperkenalkan kepada orang-orang yang baru. Lalu selanjutnya strategi pengembangan produk. Usaha untuk meningkatkan penjualan dengan menambahkan produk atau jasa baru pada pasar yang sekarang. Jadi ini kita menghasilkan produk yang masih, misalnya produknya masih lama, tetapi apa yang baru dari produk yang lama itu, misalnya entah varian rasanya atau komposisinya ya, atau khasiatnya lebih ditambahkan lagi misalnya. Nah, itu merupakan strategi pengembangan produk. Lalu segmentasi pasar. Usaha untuk memilah-milah pasar berdasarkan kriteria tertentu. Lalu ada segmentation, targeting, dan positioning. Nah, segmentasi atau segmentation ini merupakan membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Nah, misalnya apakah produk ini untuk orang dewasa, lalu produk ini khusus untuk remaja, dan produk yang ini khusus untuk anak-anak misalnya. Lalu targeting, target kita apa? Memilih satu atau lebih segmen pasar yang dijadikan sebagai target pasar. Jadi target pasar kita seperti yang Ibu jelaskan tadi, apakah satu terhadap orang tua saja atau terhadap orang dewasa saja, apakah terhadap anak-anak produknya ini, terhadap remaja yang ini, terhadap orang dewasa yang ini, misalnya begitu. Positioning merupakan upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen. Jadi kita mempromosikan produk kita sehingga bisa diingat oleh konsumen dan masuk ke dalam ingatan konsumen. Nah, ini dia strategi segmentasi tadi. Yang pertama ada geografi. Nah, geografi ini merupakan lokasi. Lalu yang kedua ada demografi. Nah, demografi ini merupakan dinamika kependudukan. Maksudnya di sini ukuran dari penduduk, misalnya menjual sepatu misalnya. Nah, jadi kita harus memperhatikan ukuran, lalu struktur dan lain sebagainya. Nah, fisikografis. Nah, mengapa mereka harus membeli? Jadi psikologi pelanggan kita harus ditanamkan mengapa mereka harus membeli produk kita. Nah, ini psikografis ini menyangkut dengan gaya hidup misalnya, lalu kepribadian atau nilai-nilai yang dianut. Lalu behavioral. Nah, ini pengetahuan. Nah, pengetahuan ini how do they buy? Bagaimana mereka membeli? Mengacu pada perilaku yang terjadi secara konkret, pengetahuan, sikap, pemakaian, atau respon. Lalu individual menggunakan variabel yang paling dekat dengan perilaku pembeli. Nah, taktik pemasaran. Jadi taktik pemasaran itu ada 4. Yang pertama yaitu merek atau branding. Jadi misalnya jika kita membuat suatu produk, kita tentu membuat suatu
nama, membuat suatu merek dari produk kita. Misalnya jamu jahe, misalnya jamu jahe. Jadi jamu jahe merah misalnya. Berarti merek untuk produk kita jamu jahe merah. Nah, lalu simbolnya seperti apa? Apakah gambar jahe itu sendiri atau gambar lumpang dan alu misalnya, atau lain sebagainya. Nah, warna desain. Jadi untuk setelah menentukan nama, simbol, lalu selanjutnya adalah warna desain. Nah, warna desain apa yang warnanya apa yang dan desainnya seperti apa yang harus kita buat di labelnya, label untuk produk kita tadi. Tentu ketika kita mengemas suatu produk, kita akan menempelkan suatu label. Nah, di situ nanti akan mencakup nama, simbol, warna desain, dan misalnya juga komposisinya. Nah, jadi nanti ini termasuk ke dalam project branding atau membuat penamaan, membuat label. Jadi nanti kalian tentukan namanya, nama produk kalian itu, lalu simbolnya seperti apa. Nah, warna label atau desainnya seperti apa yang kalian ciptakan. Lalu jangan lupa tuliskan yang lain-lainnya, citra asosiasi. Lalu selanjutnya diferensiasi. Nah, perbedaan, diferensiasi yaitu perbedaan produk, service, atau orang, image, positioning. Nah, lalu selanjutnya marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi marketing mix ini seberapa besar kita memasarkan produk kita dan membaur kepada masyarakat. Nah, jadi marketing mix ini ada beberapa poin, yaitu produk, ada harga, ada tempat, ada promosi. Lalu selanjutnya penjualan. Nah, penjualan ini ada fitur penjualan, ada benefit penjualan, ada solution penjualan. Nah, terkait dengan produk kita, biasanya itu suatu produk itu ada daur hidupnya, jadi atau ada masa hidupnya. Nah, masa hidup ini sangat menentukan terhadap produk kita, apakah berusia sebentar atau lama. Nah, ini disebut dengan produk life cycle. Nah, produk life cycle ini ada waktunya, ada penjualannya. Jadi, ada perkenalan. Nah, misalnya kita membuat suatu produk, lalu produk kita tentu pertama-tama kita perkenalkan. Nah, perkenalan, jika masih perkenalan tentu produk kita yang laku tentu masih sedikit, masih di bawah, lalu menanjak dan tumbuh. Setelah kita perkenalkan produk kita dan semakin banyak yang membeli, maka produk kita akan tumbuh semakin baik. Nah, semakin meningkat penjualan kita dan produksi kita juga semakin banyak. Lalu produk kita mencapai kematangan, di mana pembeli sudah mencapai batas atasnya. Nah, jadi produk kita sudah matang, dan ketika produk kita itu sudah banyak digunakan dan mungkin masyarakat sudah mulai bosan misalnya, lalu menurun. Nah, setelah
matang, ini lalu menurun. Jadi bagaimana supaya produk yang kita hasilkan itu tidak menurun sehingga tetap tumbuh dan mencapai kematangan lah, dan tumbuhnya selalu naik ke atas. Nah, tentu dengan melakukan inovasi-inovasi. Misalnya kita membuat jamu dari jahe, misalnya yang original dulu. Lalu ketika produk kita ini sudah menuju ke penurunan, kita harus melakukan inovasi. Misalnya dengan membuat varian rasa misalnya, atau varian warna, sehingga pelanggan tertarik kembali untuk membeli produk kita. Nah, produk berjalan melalui berbagai tingkatan. Product life cycle atau daur hidup produk menunjukkan tahapan dari pertumbuhan yang dapat memberi gambaran manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan apakah produk tersebut akan dilanjutkan atau tidak, dan kapan produk baru harus diperkenalkan. Nah, ini dia tadi. Nah, ini pengelolaan product life cycle. Ini bisa dibaca dan silahkan disalin ke catatannya. Nah, selanjutnya tempat. Nah, untuk tempat ini ada beberapa saluran. Jadi penyalurannya bagaimana? Jadi untuk tempat ini ada 4 cara penyalurannya sehingga sampai ke konsumen. Nah, jadi untuk penyaluran yang pertama, distribusi langsung dari produk konsumsi. Nah, misalnya kita membuat suatu produk, misalnya jamu, atau produk yang kemarin kalian buat, puding jahe misalnya. Jadi setelah kalian buat, langsung kalian jual ke yang memakainya atau yang mengkonsumsinya. Nah, jadi dari kalian langsung, atau dari kita langsung ke si pemakai, langsung ke konsumennya. Misalnya kalian jual di lingkungan tempat tinggal kalian misalnya. Lalu penyaluran 2 ini distribusi eceran dari produk konsumsi. Nah, misalnya ketika barang kita sudah mulai lumayan laku di pasaran, tentu akan ada orang lain yang ingin membeli produk kita dalam jumlah yang sedikit banyak atau sedikit besar, dan untuk dijual lagi ke konsumen. Jadi kita sebagai produsen atau pembuat produk, kita jual lagi ke pengecer, lalu pengecer tersebut menjual misalnya di warungnya atau di tempat dia tinggal. Nah, dari pengecer ini barulah ke konsumen. Nah, ini ada 2 tahap. Dari kita sebagai produsen, lalu ke pengecer, lalu ke konsumen. Lalu ada dengan penyaluran 3. Jadi penyaluran 3 ini distribusi grosir dari produk konsumsi. Nah, dari kita sebagai produsen, lalu ada lagi yang mengambil dalam jumlah yang lumayan banyak daripada si pengecer. Nah, nanti dari grosir ini yang mengambil lebih banyak dari pengecer. Nah, dari grosir lalu ke pengecer, dari pengecer baru ke konsumen. Jadi ini membutuhkan tingkatan yang lebih banyak lagi. Nah, saluran 4 ini merupakan pendistribusian melalui agen penjualan. Nah, ini merupakan pendistribusian yang sangat besar dan
menghasilkan produk yang sudah sangat banyak. Nah, untuk penyaluran yang nomor 4 ini merupakan penyaluran yang banyak tingkatannya. Jadi, misalnya dari sebuah perusahaan membuat suatu produk, jadi perusahaan itu ada agen-agennya lagi. Nah, agen ini mengambil ke perusahaan, jadi agen ini menyalurkan ke grosir, jadi dari grosir ke pengecer, dari pengecer baru ke konsumen. Nah, jadi kalau untuk yang penyaluran yang nomor 4 ini tentu yang kita dapatkan sebagai konsumen mendapatkan biaya atau harga yang sedikit mahal karena sudah banyak melalui tahap-tahap, dan sebagai produsen tentu kita mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Jadi inilah keuntungan dan kerugian dari produsen dan konsumen. Nah, sekian untuk materi tentang pemasaran. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup Telegram atau silahkan di Japri saja. Nah, ini pemasaran ini berhubungan dengan proyek kita. Jangan lupa dibuat proyeknya. Sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.